Bab 761, Tahan terhadap petir. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Bum bum bum. Zujin dan kelompoknya baru saja selesai berdiskusi, dan tiba-tiba awan petir yang sangat gelap di langit tiba-tiba meletus dengan fluktuasi yang sangat mengerikan. Fluktuasi ini menarik banyak murid pavilion Fenxiang untuk melihat ke atas. Senior mana yang memurnikan pil obat tingkat tinggi ini? Pangkat seperti itu, awan petir yang sangat mengerikan, saya khawatir pangkatnya telah mencapai level alkemis Kaisar kelas 2. Benar-benar mengerikan. Beberapa murid melirik iri pada sosok Xiao Yan di langit. Alkemis, ini jelas merupakan profesi yang menguntungkan, tetapi kondisi yang keras telah menolak terlalu banyak bakat, jadi para murid pavilion Fenxiang hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Selain itu, mampu mencapai pangkat kedua alkemis peringkat Kaisar, bakat seperti itu, membuat iri orang lain. Awan petir ini agak kuat. Xiao Yan perlahan menatap guntur bumi mendalam yang sangat gelap di awan petir, dan sedikit membuka mulutnya. Baru saja, dia menggunakan kekuatan api suci untuk membungkus dirinya dan menuangkan langsung ke dalam petir mendalam bumi, mencoba menghancurkannya dari dalam. Namun, yang tidak diduga Xiao Yan adalah bahwa petir mendalam bumi ini memiliki kecerdasan spiritual yang bahkan melampaui manusia. Tepat saat Xiao Yan bergerak, petir mendalam bumi menyadarinya, dan kemudian dengan panik melawan Xiao Yan. Menghadapi petir mendalam bumi yang begitu dikucilkan, Xiao Yan secara alami hanya bisa menarik diri sementara dari tubuhnya. Qi Cheng Qi. Saat berikutnya, petir mendalam bumi tiba-tiba berubah menjadi harimau raksasa hitam besar, mulutnya sedikit terbuka, dan kekuatan mengerikan yang melahap langit dan bumi menyebar. Aku masih tidak percaya. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia langsung merasakan fluktuasi yang mengerikan pada harimau raksasa hitam itu. Dengan fluktuasi seperti itu, saya khawatir Kaisar Dou Bintang 7 yang sebenarnya mungkin belum tentu dapat mengalahkan mereka. Hehe, beberapa orang telah melihatnya sekarang. Transformasi guntur, kekuatan dan kekuatannya telah berlipat ganda. Ye Meng tiba-tiba tertawa ketika dia melihat ini. Ada terlalu banyak hal baik tentang anak ini, Xiao Yan. Bahkan jika dia sombong seperti Ye Meng, dia ingin melihat di mana batas Xiao Yan. Itu, Xiao Yan. Ling Xuan sedang berkultivasi saat ini, tetapi dia tertarik oleh suara gemuruh itu, dan segera berkata. Xiao Yan ini benar-benar memurnikan pil kekaisaran kelas 2. Dan itu berhasil. Saat berikutnya, Ling Xuan bertanya dengan tidak percaya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ling Xuan tahu bahwa kekuatan Xiao Yan lebih kuat darinya, tetapi kultivasi apoteker 100 kali lebih sulit daripada kultivasi Doqi. Xiao Yan melampaui dirinya sendiri dalam keduanya, yang langsung membuat penyihir kecil di tempat ini sedikit tidak puas. Apakah Xiao Yan ini masih manusia? Daun ini terlalu mengejutkan. Sambil mendesah sedikit, Ling Xuan sangat kesal saat ini. Hei, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Tepat saat suara Ling Xuan jatuh, Zhu Yuan, kakak senior kedua yang tidak dikenal di aula, tiba-tiba muncul dan langsung berkata. Kakak senior kedua, apakah kamu kembali? Ketika Ling Xuan melihat ini, dia dalam suasana hati yang baik. Beberapa kakak senior di Istana Bumi cukup memanjakannya. Meskipun mungkin karena dia adalah putri dari kepala Istana Bumi, Ling Xuan tidak peduli tentang itu. Aku kembali. Kali ini aku kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan. Selama bertahun-tahun di pavilion dupa terbakar, aku juga harus jalan-jalan. Zhu Yuan tersenyum tipis. Tapi bagaimana dengan reruntuhan di belakang dan kompetisi sekte? Jika bukan karenamu, pavilion Fenxiang kita akan berada di posisi terbawah lagi. Ling Xuan terkejut ketika dia mengetahui rencana Zhu Yuan, dan kemudian berbicara. Bukankah ada Xiao Yan? Orang ini lebih baik dariku. Zhu Yuan menjatuhkan kalimat dan pergi perlahan. Benar saja, ujian sebelumnya seperti ini. Kakak senior kedua, mengapa kamu repot-repot? Saat berikutnya, Ling Xuan melihat sosok Zhu Yuan yang menghilang, dan tampaknya mengerti mengapa Zhu Yuan dengan sengaja menantang Xiao Yan dan mengambil nama murid pavilion Fenxiang ini. Itu ternyata untuk turun tahta agar Xianah. Xiao Yan, jangan gagal. Semua orang di Wuzuju sedikit membuka mulut mereka, jelas menantikan Xiao Yan. Hanya ada roh guntur, apakah menurutmu kaisar ini tidak dapat membantumu? Xiao Yan mencibir,
dan kemudian berhenti berbicara. Dia bermeditasi sesuatu di mulutnya, dan kemudian kekuatan api suci kaki perlahan muncul. Raungan, saat kekuatan api suci berwarna kuning kaki muncul di tubuh Xiaoyan, harimau hitam raksasa itu tampaknya merasakan aura berbahaya, dan segera meraung beberapa kali. Setelah beberapa saat, harimau hitam raksasa itu melancarkan serangan secara langsung. Harimau hitam raksasa itu mengangkat kaki depannya sedikit, dan menamparkan ruang di depannya tiba-tiba, dan tekanan besar untuk mendapatkan kembali yang tak terbatas langsung ditekan terhadap Xiaoyan. Maju, menghadapi pukulan sekuat itu, Xiaoyan tidak menghindar atau menghindar, dan langsung memicu keputusan yang membakar di tubuhnya. Sebuah ki pertempuran khusus muncul setelah keputusan yang membakar, dan langsung jatuh bersamaan dengan serangan harimau raksasa hitam itu. Bum bum bum, di langit, suara ledakan memenuhi langit tanpa henti. Kau meminjamiku tipuan, api membelah penguasa gelombang. Sebelum serangan tadi berakhir, penguasa kuno di belakang Xiaoyan muncul dari udara tipis, dan Xiaoyan tiba-tiba mengangkat napasnya. Segera, serangan yang lebih besar menyerang harimau raksasa hitam itu. Bang bang bang, pandangan harimau raksasa hitam itu terhalang oleh serangan aslinya, dan dia tidak menyadari serangan kedua Xiaoyan, dan lengah. Puff puff, seteguk benda-benda seperti darah hitam menyembur keluar dari mulut harimau raksasa hitam itu seketika. Tidak bagus. Xiaoyan tidak sempat bergembira, saat melihat darah hitam tadi, Xiaoyan hanya merasakan kulit kepalanya geli, dan rasa anestesi yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Huho, harimau hitam raksasa itu langsung tertawa beberapa kali saat melihat efek ajaib dari gerakannya, lalu tiba-tiba bergerak ke arah Xiaoyan dan melarikan diri. Kecepatan ekstrim itu, jika mengenai Xiaoyan seperti ini, aku khawatir tubuh Xiaoyan bisa langsung tertusuk. Tidak bagus. Xiaoyan tampak panik gelombang sangat ketakutan, tetapi anestesi di tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak. Hanya saja harimau hitam raksasa itu tidak menyadari senyum aneh yang terpancar dari sudut mulut Xiaoyan. Pergi ke neraka, Huang Quan marah. Tepat saat harimau hitam raksasa itu mendatangi Xiaoyan dengan aura kehancuran, perasaan lemah Xiaoyan langsung menghilang, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar tiba-tiba menghantam raksasa hitam itu. Harimau hitam raksasa itu terlambat untuk bertahan dan langsung terkena kekuatan jiwa Xiaoyan. Diserang oleh kekuatan jiwa yang besar pada jarak yang begitu dekat, sosok harimau raksasa hitam itu menjadi ilusi, dan setelah beberapa saat, ia menghilang dalam semburan pecahan. Dan dengan menghilangnya harimau raksasa hitam itu, awan petir di langit juga bergumam dan menghilang, dan pil obat seukuran lengkeng abu-abu di kualis setan hitam juga menjadi tenang. Sudah selesai. Melihat ini, Xiaoyan berkata dengan puas, dan kemudian tampaknya dengan sengaja menyapa musuh Zujin, Ye Meng dan yang lainnya. Haha, anak ini. Melihat ini, para pejabat tingkat tinggi itu tidak bisa menahan senyum. Namun, mereka masih tahu bahwa mereka semua meremehkan Xiaoyan, putra ini, prestasinya di masa depan tidak terbatas. Dan Cheng, sekarang aku menunggu Qin Xin kembali untuk berdagang. Aku tidak tahu kemana dia lari. Xiaoyan berkata sedikit, dan segera menyimpan pil suanyin dengan batu giok yang bagus, dan juga menyimpan kuali setan hitam. Dia kemudian pergi ke kompleks untuk menunggu kepulangan Qin Xin setelah Xiaoyan selesai memurnikan pil obat, berbagai tempat juga melanjutkan kultivasi mereka sendiri. Pada saat ini, di sebuah gua yang sangat tersembunyi di balik paviliun dupa terbakar, suara Qin Xin yang menusuk hati perlahan bergema di seluruh gua. Hanya saja saat ini gua itu jelas disegel oleh Qin Xin, jadi orang luar tidak dapat mendengar suara Qin Xin yang menusuk hati. Aku tidak mau, aku belum bisa jatuh, masih banyak hal yang menungguku. Mata indah Qin Xin mengandung tatapan yang sangat menyakitkan, dan malam di pipinya memancarkan warna merah muda yang mengejutkan. Namun, saat ini, Qin Xin telah menelanjangi bahunya yang harum, dan di atas bahunya yang harum, bunga yang agak aneh perlahan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seluruh gua dipenuhi dengan warna merah mengerikan yang tak terlukiskan, dan sumber emisi merah ini berasal dari bahu Qin Xin yang harum. Di pundak Qin Xin siang, bunga merah dengan bentuk aneh sedang berdetak pelan, seolah-olah benar-benar ada, dan bunga merah itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Saya khawatir kekuatan itu jauh lebih kuat daripada Dou di bintang 9 pada umumnya. Berhentilah untukku. Mata Qin Xin jelas memancarkan hawa dingin karena bunga merah di pundak yang harum itu, dan banyak butiran keringat muncul.
Susu, bunga merah itu tampak sangat spiritual, dan cahayanya meredup sesaat kemudian. Saat bunga merah itu memudar, gua itu kembali damai. Pada saat ini, Qinxin duduk di tanah dengan susah payah, terengah-engah. Ini sudah berkali-kali terjadi, dan Qinxin tidak tahu apa bunga merah di pundaknya itu. Dia hanya samar-samar tahu bahwa meskipun bunga merah itu dapat membawa kekuatan besar, bunga itu juga menggerogoti vitalitasnya. Biarkan Xiaoyan memurnikan pil Suanyin untuk melawan bunga merah itu, jika tidak setiap kali bunga merah itu meletus, itu akan membawa ketakutan fisik dan psikologis yang besar kepada Qinxin. Sialan, apa-apaan ini? Dengan pengalamanku dan kekuatan bawahanku, tidak ada yang benar-benar tahu tentang ini. Qinxin beristirahat sejenak, raut wajahnya sedikit pulih, dia mendengus dingin, dan mengenakan pakaiannya. Aku tidak tahu berapa kali aku bisa bertahan seperti ini. Saat berikutnya, Qinxin menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, rasa sakit yang disebabkan oleh bunga merah ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Aku tidak tahu apakah Xiaoyan telah berhasil atau tidak. Aku berharap pil Suanyin yang tercatat dalam buku rahasia akan berguna. Qinxin berkata sedikit. Jelas, dia menantikan keberhasilan Xiaoyan. Bagaimanapun, dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan resep rahasia itu. Kalau saja dia tidak menggunakan pil obat, saya khawatir akan sangat sulit menyembuhkan benda ini di tubuhnya. Tidak masalah, kembalilah dan bicarakan ini dulu. Qinxin menyesuaikan tubuhnya, berusaha untuk tidak membiarkan orang lain menemukan napasnya yang tidak teratur, lalu dia mengangkat tangannya sedikit, dan vitalitas yang menyilaukan muncul, dan gua ini baru saja membuka celah kecil. Sudah 3 hari sekarang, kemana Qinxin pergi? Pada saat ini, di kompleks tempat tinggal Qinxin, Xiaoyan duduk di tempat. Pertama, sedikit bingung. Sejak Xiaoyan selesai memurnikan pil obat 3 hari yang lalu, dia telah duduk di sini menunggu. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Xiaoyan, gerakan Qinxin secepat kilat, dan dia kembali ke kediamannya dari gunung belakang dalam waktu singkat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Begitu dia kembali ke kediamannya, dia melihat Xiaoyan duduk di tempat pertama dengan mata tertutup, dan dia langsung berseru. Qinxin dapat merasakan bahwa napas Xiaoyan cukup tenang saat ini. Jelas, situasi ini tidak dapat terjadi dalam 1 atau 2 hari. Memikirkannya, Xiaoyan telah memurnikan pil obat dan menunggunya. Akhirnya tiba, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, membuka matanya perlahan, lalu berkata dengan penuh semangat. Dia membuat pil obat untuk Qinxin sendiri. Meskipun dia diam-diam memperoleh resep dan bahan obat kedua dari pil Suanyin, pada analisis terakhir, yang paling disukai Xiaoyan adalah bahan obat yang dia butuhkan. Jika tidak, meskipun hal-hal lain berharga, jika tidak berguna, niscaya akan mengurangi nilainya. Apakah kamu berhasil? Qinxin berkata sedikit, tidak percaya. Pil Suanyin adalah puncak dari pil tingkat kaisar tingkat kedua manusia. Saya khawatir beberapa alkemis kuno akan membutuhkan waktu 2 bulan atau bahkan 3 bulan untuk memurnikannya. Tanpa diduga, Xiaoyan berhasil memurnikannya dalam sebulan. Ini membuat kesan Qinxin padanya semakin dalam. Untungnya tidak dipermalukan. Xiaoyan terlalu malas untuk bicara omong kosong, dan mengucapkan sepatah kata dengan lembut, lalu pil Suanyin yang ada di meja di sebelahnya berdiri tegak dan berjalan menuju Qinxin. Qinxin juga orang yang cerdas. Dia baru saja melihat pil obat abadi di atas meja yang memancarkan gelombang yang memikat, dan matanya berbinar. Meminjamnya dengan santai, Qinxin tiba-tiba merasakan bahwa pil obat di tangannya, yang dilindungi oleh batu giok yang halus, tampaknya memancarkan semburan aroma yang sangat cerah. Pola pil. Ketika Qinxin menatap pil Suanyin, dia tiba-tiba berteriak. Dan Wen, ini hanya lahir ketika beberapa alkemis yang sangat kuat sedang memurnikan pil obat, dan mereka langsung sangat gembira. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Qinxin dengan santai memainkan pil Suanyin yang penting di tangannya, dan menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Entah mengapa, tapi Xiaoyan saat ini tampak sedikit lebih kuat daripada sebulan sebelum memurnikan pil obat. Bagaimana? Xiaoyan menyerahkan pil obat itu kepada Qinxin pada awalnya, dan tidak terburu-buru, tetapi membiarkan pemeriksaan itu berlalu. Bagaimanapun, Xiaoyan yakin dengan pil obat yang dimurnikannya, jadi dia lega memeriksanya. Tidak lama kemudian, Xiaoyan melihat pemeriksaan Qinxin, dan segera mengajukan pertanyaan sedikit.
Apoteker peringkat kaisar tingkat 2 yang begitu muda dan menjanjikan benar-benar mesum. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, Qin Xin sedikit mengeluh. Jangan khawatir, hal-hal yang aku janjikan kepadamu tentu akan diperhitungkan. Qin Xin selesai berbicara, perlahan memutar cincin di tangannya yang dia tahu tentang Beyonder sekilas. Mengikuti tindakan Qin Xin, udara di kompleks itu tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan mata Xiao Yan menjadi panas. Baiklah, ini adalah hadiah yang dijanjikan. Saat berikutnya, sebuah kotak kayu muncul di tangan Qin Xin, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu gelombang mengambil kotak kayu itu dan membelainya dengan hati-hati. Hanya menyentuhnya, perasaan dingin datang, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak bergeming, matanya bergerak sedikit, seolah-olah dia ingin membuka kotak itu. Jangan bergerak, benda ini terlalu kuat, jadi harus ditekan dengan kekuatan dingin. Jika tidak, kamu hanya akan membuat benda ini menghilang. Melihat ini, Qin Xin buru-buru berbicara. Aku tahu, tapi, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kemudian kekuatan api dan jiwa yang sangat mengerikan langsung melilit kotak kayu itu. Apa yang dilakukan orang ini? Melihat ini, Qin Xin cukup bingung, tetapi Xiao Yan seperti ini, menggunakan kekuatan jiwa dan api untuk memeriksa apakah isi kotak kayu itu benar-benar yang dia butuhkan. Aku tidak menyangka itu adalah buah harta karun angin Gale. Setelah beberapa saat, suara puas Xiao Yan tiba-tiba keluar. Senang menghubungi Anda. Melihat ini, Qin Xin berkata dengan puas. Meskipun nilai buah harta karun angin kencang sangat tinggi, itu tidak berguna baginya, dan Xiao Yan memurnikan pil Suanyin untuk dirinya sendiri, yang merupakan pertukaran yang setara. Jika demikian, mari kita ucapkan selamat tinggal. Ngomong-ngomong, jika ada pil obat yang perlu disempurnakan di masa mendatang, ingatlah untuk mencariku. Xiao Yan tersenyum perlahan dan kemudian menghilang. Siapa yang akan mencarimu, hati yang hitam seperti itu? Qin Xin berkata, dia tidak bisa menahan bahunya yang harum, dengan benda ini, seharusnya bisa menahan bunga merah. Saat kekacauan dalam pemurnian pil obat berlalu, paviliun Fenxiang kembali tenang. Segera, rumor itu dikonfirmasi bahwa ada reruntuhan, tetapi masih ada waktu sebulan sebelum berita spesifik tentang reruntuhan itu keluar. Selama bulan ini, seluruh 3 hari Xuanzan dapat digambarkan sebagai perubahan warna situasi. Pertama adalah Paviliun Wanhua. Di Paviliun Wanhua, dengan menghilangnya pemilik paviliun yang bertanggung jawab atas segala macam hal, semua urusan di paviliun sekarang ditangani oleh wakil pemilik paviliun Huayun. Tetapi wakil pemilik paviliun Huayun hanya menggunakan beberapa cara rahasia untuk mengetahui bahwa pemilik paviliun tidak muncul. Krisis, kali ini, tampaknya hanya berurusan dengan beberapa masalah pribadi. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tuan kedua, menurutmu apa yang guru lakukan? Di ruangan yang tenang, Yueru bertanya kepada Huayun Dao dengan patuh. Ruer, menurutmu apa hal tersulit di dunia ini? Menghadapi pertanyaan Yueru, Huayun dengan cekatan menghindarinya dan langsung bertanya. Yang tersulit, seharusnya kultivasi. Lagi pula, orang biasa ingin berkultivasi menjadi petarung abadi seperti guru dan yang lainnya. Terlepas dari latar belakang bakat mereka, aku tidak tahu tahun berapa mereka harus berada di sana. Yueru berpikir sejenak, tidak tahu mengapa tuan keduanya menanyakan pertanyaan ini. Hehe, dulu aku hanya seorang gadis kecil di samping Master Pavilion. Berkat Master Pavilion, aku tidak membencinya. Aku mengikuti Master Pavilion sampai ke utara dan selatan, dan akhirnya aku memiliki kekuatan seperti sekarang ini. Master Pavilion selalu bangga dan memiliki impian seumur hidup untuk menjadi pahlawan, tetapi ketika kami melakukan perjalanan ke selatan dan utara, kami bertemu banyak orang, dan tidak sedikit orang yang luar biasa di antara mereka. Di antara orang-orang itu, Fen Tian, pemilik paviliun Fenxiang, adalah yang paling menonjol. Dulu, pemilik paviliun itu sombong dan angkuh, tetapi dia benar-benar malu dengan orang bernama Fen Tian ini, dan akhirnya datang ke sini untuk memulai sekte dan mendirikan paviliun Wanhua. Dan tujuan paviliun mendirikan paviliun Wanhua adalah untuk memberi kami para saudari tempat untuk tinggal, itulah sebabnya tidak ada pria di paviliun Wanhua kami, karena pemilik paviliun terluka terlalu dalam oleh Fen Tian. Huayun berkata-kata demi kata, semua kebencian terhadap Fen Tian keluar dari kata-katanya. Namun, Yueru sedikit bingung.
Karena Tuan kedua begitu kejam terhadap Ventian, mengapa Ventian datang ke sini beberapa hari yang lalu, dan saudara kedua masih membantu Ventian untuk berbicara. Ini jelas tidak masuk akal. Ventian telah menjadi liar dan tidak terkendali dan mencintai kebebasan sepanjang hidupnya. Dia pertama kali memprovokasi Tuan Paviliun kami, dan kemudian memprovokasi Master Sekte Racun. Pemilik paviliun saat itu juga seorang wanita yang baik hati dan lembut hati. Hanya dengan munculnya penguasa sekte beracun itulah kepribadian pemilik paviliun berubah. Hua Yun melanjutkan, ya, Yueru mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Setelah datang ke paviliun Wanhua selama berhari-hari, aku telah berkultivasi di bawah bimbingan guruku, penguasa paviliun Wanhua. Aku dapat merasakan kebencian guruku terhadap laki-laki secara tak kasat mata. Lupakan saja, hal-hal ini akan dibahas denganmu secara rinci di masa mendatang. Prioritas utamamu sekarang adalah berkultivasi dengan baik dan menunggu berita tentang reruntuhan dalam sebulan. Ketika berita tentang reruntuhan itu keluar, aku khawatir penguasa paviliun juga akan kembali. Hua Yun berkata sedikit, terima kasih Tuan kedua. Yueru mendengar kata-kata itu, dan segera menjawab dengan manis. Apa yang terjadi dengan pewarismu? Hua Yun tampaknya tahu bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Sekarang aku telah bertemu dengan Kaisar Dou Bintang 5 yang telah mencapai kesempurnaan dan ingin melampaui malapetaka, tetapi transendensi ini tampaknya tidak semudah kultivator lainnya. Yueru menggelengkan kepalanya, tidak dapat memahami alasannya. Jangan khawatir, aku percaya bahwa reruntuhan akan menyelesaikan masalah ini kali ini. Hua Yun segera menghiburnya setelah mendengar ini. Bagaimanapun, Master Paviliun pernah berkata bahwa masalah pewaris Yueru akan diselesaikan dalam relik ini. Meskipun aku tidak tahu apa masalah spesifiknya, tetapi dengan kekuatan bertarung Master Paviliun, itu tentu saja tidak salah. Ya, dia setuju dengan lembut, lalu Yueru mengucapkan selamat tinggal kepada Master keduanya, pergi dari sini, dan berjalan menuju kediamannya. Xiao Yan, aku ingin tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Kita berpisah di awal, tapi setiap kali Yueru memikirkan mulut penuh dengan penggaris berat di punggungnya, menghadapi musuh tanpa rasa takut sama sekali, senyum muncul di sudut mulutnya. Ini adalah area terlarang di paviliun Wanhua kami. Tidak seorang pun akan mengganggu Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan katakan padaku. Di area terlarang di paviliun Wanhua, Master Paviliun Wanhua, Ventian dan sekte-sekte racun 3 orang. Sosok itu perlahan muncul di sini. Yun, sebenarnya aku. Ventian merasa sedikit, dan menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan Hua Yun, dan saat berikutnya, Ventian berkata tanpa berpikir. Kamu, ada apa denganmu? Hua Xin berkata dengan agak geli. Setelah berbicara, Hua Xin menatap Master Sekte Racun dengan niat buruk. Master Sekte dari Sekte Racun memiliki kerudung yang menutupi wajahnya sedikit saat ini, tetapi ada yang tak berdaya, senyum masam di sudut mulutnya. Ventian, aku akan memberimu kesempatan. Mari kita bicarakan sesuatu di sini. Setelah berbicara, kau akan menjadi kepala paviliun di paviliun pembakaran dupa milikmu, dan aku akan menjadi kepala paviliunku di paviliun Wanhua, dan keduanya tidak akan saling berhutang. Hua Xinqian berkata dengan nada yang agak tidak ramah. Hei, Siner, aku turut prihatin padamu. Ventian melirik dengan penuh permintaan maaf ke arah kepala sekte-sekte racun, lalu membuka mulutnya. Ventian, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Hua Xin terluka parah oleh Ventian, jadi dia sangat marah ketika melihat Ventian dan Bing Xin bersama-sama pada saat yang sama. Mengapa? Dari segi penampilan, bentuk tubuh, dan kekuatan. Di mana kau lebih buruk dari Bing Xin? Mengapa Ventian memilihnya daripada dirinya sendiri? Biar aku yang memberi tahumu. Bing Xin dingin dan sombong, tetapi dia juga memahami terlalu banyak hal dari mata Ventian tadi. Ya, beberapa hal memang bukan milikmu. Simpati dan cinta adalah dua hal yang berbeda. Bing Xin berpikir perlahan dalam hatinya. Hua Xin, membaca kamu hanya berpikir bahwa Ventian meninggalkanmu saat itu, tetapi sekarang aku dapat memberitahumu dengan terang-terangan bahwa Ventian tidak meninggalkanmu saat itu, dan Ventian dan aku tidak bersalah. Bing Xin langsung merobek kain tulennya dan berkata kepada Hua Xin dengan sedikit keras kepala. Tidak mungkin, kamu berbohong padaku. Pada awalnya, aku membiarkan diriku menjadi muda,
dan untuk kata-kata pria yang tidak berperasaan ini, aku menunggu selama 100 tahun penuh. 100 tahun? Jika bukan untuk terakhir kalinya aku pergi ke gurun dan melihat kalian berdua menikah secara langsung, aku tidak akan pernah percaya ini. Huasin berkata dengan sangat emosional. Beberapa hal, melihat belum tentu percaya. Mendengar ini, Bing Xin berkata dengan jijik. Hahaha, Fentian, Bing Xin, sekarang kalian berdua telah bergabung untuk menipuku. Benarkah Master Pavilion begitu mudah ditipu? Huasin menjadi bersemangat dan berteriak keras. Huasin, tenanglah. Hari ini aku datang ke sini untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas, dan aku tidak ingin masalah ini menjadi masalah besar. Jika kau tidak mendengarkan, aku akan menoleh dan pergi. Mendengar apa yang dikatakannya, dia langsung mendengus. Kau bilang, hari ini, aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Huasin sangat terkejut dengan Bing Xin, dia langsung tenang, lalu menatap Bing Xin dengan tenang. Aduh. Fentian berdiri diam di antara kedua wanita itu. Saat ini, dia jelas tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa memikirkan kekuatan bertarungku yang bermartabat. Ada kalanya aku tidak bisa melakukan apapun tentang hal semacam ini. Cinta, itu benar-benar misterius. Fentian tersenyum perlahan, sangat tidak berdaya. Katakan padaku. Huasin menjadi tenang dan segera bertanya. Ingat dulu, ketika Fentian pertama kali bertemu denganmu, kamu adalah orang yang menyukaimu terlebih dahulu, dan kamu adalah orang yang ingin menikah. Sejujurnya, aku juga sedikit iri padamu. Jika Fentian bertemu denganku terlebih dahulu, semuanya akan berbeda. Bing Xin berkata dengan sedikit nostalgia. Siner juga pekerja keras. Mendengar ini, Fentian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sedikit. Ketika Huasin mendengar kata-kata itu, dia mengangkat bahu karena tidak percaya. Ketika kamu dan Hua Yun bertemu Fentian, serangkaian hal yang tak terbayangkan terjadi di antara kalian berdua, tetapi tahukah kamu mengapa Fentian berjanji untuk menikahimu 100 tahun kemudian tetapi mengingkari janjinya? Bing Xin menghela nafas dengan emosi, dan kemudian mengatakan hal yang benar. Tidak tahu, tetapi aku telah menunggu di sini selama 100 tahun. Aku pergi ke kampung halaman Fentian untuk mencarinya di alam liar 100 tahun kemudian, tetapi apa yang kulihat adalah saat dia menikahimu. Huasin dengan paksa menahan amarahnya dan mengucapkan kata demi kata. Hahaha, pernikahan, sungguh kata yang konyol, kuharap itu benar. Kata Bing Xin dengan senyum konyol. Huasin, kau tahu, kau dilahirkan dalam keluarga terpandang. Kau tidak hanya luar biasa dalam hal kekuatan, tetapi juga bentuk tubuh dan latar belakangmu tidak ada bandingannya denganku, dan aku hanyalah orang biasa. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah Fentian meninggalkanmu saat itu, dia pergi ke kampung halamannya untuk mewarisi keluarga, tetapi dia tidak punya pilihan selain menemuiku di jalan. Aku masih ingat dengan jelas bahwa kebakaran tahun itu membakar seluruh desa kita hingga rata dengan tanah, dan aku berada di tengah wabah racun yang mengerikan. Jika aku tidak bertemu dengan Burning Tian, aku pasti sudah benar-benar mati hari itu. Ketika pertama kali bertemu Fentian, aku tahu bahwa Fentian adalah pria dengan rasa keadilan yang sangat kuat. Malam itu, dia tidak menyerah padaku, dan membawaku kembali ke keluarganya semalaman untuk mempersiapkan perawatan. Tapi aku dicegah oleh keluarga. Saat itu, aku benar-benar berada di ambang kematian. Akhirnya, entah kenapa, meskipun keluarga Fentian tidak ingin menemuiku dengan segala cara, di bawah sikap keras kepala Fentian, mereka akhirnya setuju. Tapi ada satu syarat, Fentian harus menikah denganku. Saat itu, keluarga mereka tiba-tiba mendapat ide yang sangat menakutkan, mencoba memindahkan tubuh racun jahatku, jadi mereka setuju untuk membiarkan Fentian menikah denganku dan menyembuhkanku segera. Meskipun Fentian sangat menderita di hatinya, dan dia sangat kecewa dengan keluarganya, setelah berdiskusi denganku, aku setuju. Pada akhirnya, meskipun dia sangat berjuang, demi keselamatanku, dia tetap menikahiku. Di masa depan, itu adalah malam saat kalian bertemu dan menikah. Aku masih ingat dengan jelas bahwa ketika aku menikahi Fentianjiu untuk menyembuhkan tubuh jahat dan beracun di tubuhku, kedatanganmu membawa api, dan aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian dan kekuatanmu. Keluarga Fentian membunuh semua orang. Malam itu, kami tidak melihatmu. Setelah pernikahan sederhana,
Kami berdua memasuki area terlarang keluarga Ventian untuk menghilangkan racun jahat di tubuhku. Ventian juga mengancam akan menstabilkan luka di tubuhku. Aku akan menikahimu, kau tidak tahu seberapa hebat dirimu di mulut Ventian. Namun, saat kami berhasil keluar dari perbatasan, keluarga Ventian musnah total. Hanya ada penderitaan tak berujung yang menanti Ventian. Kemudian, aku mengetahui bahwa malam itu, kau hanya mengandalkan kekuatan satu orang, pedang, cahaya, pedang, bayangan, darah mengalir ke sungai, dan kau membunuh Ventian. Seluruh keluarga dibantai dan tak ada yang tersisa. Petik 2. Aku juga berpikir untuk membalas dendam untuk Ventian, jadi aku mendirikan sekte racun, tetapi atas permintaan Ventian, aku menyerah. Bing Xin berkata di sini, dan tiba-tiba berhenti, karena Bing Xin dapat merasakan bahwa bukan hanya orang-orang di depannya yang hati Ventian sakit parah, dan bahkan pupil Hua Yun penuh dengan ketidakpercayaan. Jangan, tidak mungkin, kau berbohong padaku. Pada awalnya, orang-orang di keluarganya dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah inisiatif Ventian, sama sekali bukan pernikahan palsu. Hua Xin berseru tidak percaya. Hahaha, aku wanita yang tidak berdaya dan tidak berdaya, jadi aku tidak punya hak untuk berbicara, jadi Ventian bertanggung jawab sendiri. Bing Xin langsung tertawa setelah mendengar ini. Ventian, maafkan aku. Setelah Bing Xin selesai berbicara, setitik air mata tiba-tiba muncul di sudut matanya, dan dia hendak melarikan diri. Karena kamu di sini, mari kita tinggal. Melihat ini, Ventian segera berbicara untuk menghiburnya, dan kemudian dia memegang Bing Xin dengan satu tangan. Ventian bukanlah orang suci, ibu Ventian adalah pemilik tubuh beracun, tetapi dia tidak punya pilihan selain mati karena tubuh beracun, jadi Ventian tahu rasa takut terhadap tubuh beracun, jadi Ventian bersumpah bahwa dia akan menemuinya di masa depan. Tubuh beracun yang jahat harus membantu. Ini juga alasan mengapa Ventian tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantunya ketika dia bertemu Bing Xin. Bagaimanapun, Ventian merasa bahwa tubuh beracun itu seperti orang tuanya masih hidup, jadi dia tidak bisa hanya berdiri diam. Tidak, Hua Xin tampaknya mengerti segalanya ketika dia mendengar ini, dan ada ekspresi ketakutan yang luar biasa di matanya. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Ventian, dia adalah pelaku yang membunuh seluruh keluarga Ventian. Maafkan aku. Setelah mengatakan maaf 3 kali berturut-turut, suasana hati Hua Xin jelas hampir runtuh, tak tertandingi. Ketika Ventian melihat ini, dia dengan cepat memegang Bing Xin dengan satu tangan dan berjalan menuju Hua Xin dengan tangan lainnya, mencoba menghibur Hua Xin yang bersemangat. Maaf, akulah yang menghancurkan keluargamu. Sialan aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Hua Xin menertawakan dirinya sendiri, merasa sedikit konyol. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Ini nasib buruk keluargaku. Gelombang Ventian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika pertama kali mendengar tentang ini, emosi Ventian secara alami sangat marah, tetapi di satu sisi, pelakunya yang membunuh seluruh keluarganya, di sisi lain, wanita yang sangat dicintainya, Ventiannya terperangkap dalam dilema. Oleh karena itu, setelah Ventian membantu Bing Xin untuk memecahkan racun yang menyusahkan di tubuhnya, dia tahu situasi Hua Xin dan di mana dia berada, tetapi dia tidak segera mencarinya. Biarkan kamu melewati masa lalu. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku. Setelah bertahun-tahun, aku baru mengetahuinya beberapa saat yang lalu. Orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian, jadi biarkan masa lalu berlalu. Ventian berkata dengan perubahan hidup. Tidak, aku yang meminta maaf sebelumnya. Hua Ge masih menolak untuk memaafkan dirinya sendiri dan melanjutkan. Ini semua salahku, jika aku tidak. Hua Xin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ventian menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya. Jangan bicara, aku punya 2 orang terpenting di sisiku sekarang. Yang satu adalah kekasihku, yang satu lagi adalah adik perempuanku. Setelah Ventian selesai berbicara, matanya sedikit terpejam. Ketika Hua Xin mendengar kata-kata itu, emosinya tampak sedikit tenang. Kebencian terhadap Ventian di masa lalu sekarang hanya ingin menemani Ventian dengan baik dan melepaskan penebusan yang salah untuk dirinya sendiri. Dan Bing Xin juga membiarkan Ventian memeluknya seperti ini, tampaknya akhir cerita ini adalah atribusi terbaik kesalahpahaman selama 1000 tahun antara Kepala Paviliun Fen Xiang, Kepala Paviliun Wanhua, dan Master Sekte-Sekte Racun akhirnya terselesaikan.
Saya tidak tahu bagaimana ketiganya akan memperlakukan mereka di masa depan, tetapi satu hal yang pasti. Hubungan di antara mereka pasti tidak akan menemui jalan buntu. Dan berita bahwa kepala paviliun-paviliun Fenxiang dan kepala sekte-sekte racun muncul di paviliun Wanhua dan menghilang bersama dengan kepala paviliun-paviliun Wanhua segera menyebar ke sekte super utama di Xuantian Santian. Di dalam istana kerajaan Xuanling. Apa? Pemilik paviliun-paviliun dupa pembakaran muncul di paviliun Wanhua. Saya diselamatkan oleh master sekte-sekte racun pada saat kritis, dan ketiganya menghilang. Raja Xuanling duduk di kursi naga dan menanyai mata-mata berikutnya yang bertanggung jawab atas penyelidikan intelijen. Laporkan kepada rajaku, ini benar-benar benar. Mata-mata yang bertugas memata-matai intelijen segera mengangguk dan berkata, membakar langit, bajingan tua ini benar-benar keluar pada saat kritis. Raja Xuanling berkata dengan nada kesal. Raja Xuanling tahu dengan jelas bahwa Fentian, sebagai orang terkuat di seluruh paviliun Fenxiang, pasti berada di level petarung abadi, dan dia pasti setara dengan yang terkuat di antara keluarga kerajaan. Xuanlingnya, siapa lagi yang tahu tentang ini? Raja Xuanling menatap mata-mata intelijen itu dengan mata berbisa dan bertanya. Melapor kepada rajaku, selain dari keluarga kerajaan Xuanling kita, aku khawatir seluruh 3 sekte super Xuantian mengetahuinya. Mata-mata intelijen itu tidak berani menyembunyikan apapun, dan segera berkata. Ayo turun, Raja Xuanling berkata segera setelah mendengar ini. Saat mata-mata intelijen itu turun, rasa sakit Raja Xuanling tiba-tiba menjadi aneh. Sekarang reruntuhan akan segera lahir, para penguasa paviliun-paviliun Fenxiang telah memprovokasi insiden seperti itu lagi. Diperkirakan keluarga Medusa juga sedang mengatur ulang interior mereka, dan mereka pasti akan menyerang keluarga kerajaan Xuanlingku pada waktunya. Sepertinya masalah Yanqi harus dipercepat, dan orang yang disapu oleh murid Medusa yang membatu, jika aku bisa mendapatkan kekuatan dari keduanya, aku khawatir orang tua di keluarga kerajaan juga tidak akan ada hubungannya denganku, kalau begitu. Petik 2. Susu. Raja Xuanling tertawa aneh. Saat ini, ia berada jauh dari keluarga kerajaan Xuanling, di lantai 7 istana bawah tanah. Aku tidak percaya bahwa Fentian, orang tua abadi, berhasil keluar dari gerbang. Suara ragu terdengar sedikit. Orang tua ini adalah penjaga lantai 7 istana bawah tanah hari ini, dan dia juga penjaga keluarga kerajaan Xuanling, dengan kekuatan tempur yang bermartabat. Kali ini, tidak hanya paviliun Fenxiang, tetapi juga 3 pemimpin sekte paviliun Wanhua dan sekte racun yang terganggu. Hubungan antara ketiganya tidak baik. Wenzi secara alami segera memberitahu berita itu ketika dia mendapat berita itu. Haha, meskipun aku tidak tahu hubungan antara ketiganya, mereka tidak mudah untuk diganggu. Melihat Wen Yan, sudut mulutnya bergerak sedikit. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa, apakah itu Master Paviliun-Paviliun Wanhua atau Paviliun-Paviliun Fenxiang, atau bahkan Master Sekte Racun yang memiliki tubuh beracun, kekuatan tempur ketiganya jauh dari sebanding dengan orang biasa. Saya tidak tahu apakah pasukan itu telah memberi kita bala bantuan. Saya selalu merasa ada yang salah, tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda secara spesifik. Saat berikutnya, orang tua itu berbicara perlahan. Kemudian dia menatap sosok yang dipenjara dalam kegelapan, dan kemudian dia merasa lega. Surga yang terbakar, apakah kamu akhirnya keluar dari Bea Cukai? Dia pergi ke paviliun Wanhua kali ini, mungkin untuk menyelesaikan masalah itu. Sudah bertahun-tahun, dia pasti sudah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Sosok yang dipenjara itu menggumamkan beberapa patah kata, lalu menjadi tenang. Kembalilah, katakan pada Raja Xuanling, apa yang dia inginkan, aku setuju, biarkan dia mempersiapkan diri dengan baik. Orang tua itu berpikir sejenak, dan kemudian berkata, ya, Wenzi sangat gembira ketika dia mendengar ini. Alasan mengapa aku begitu dekat dengan orang tua ini adalah karena rencana Raja Xuanling. Raja Xuanling telah gemetar selama bertahun-tahun, sehingga dia dapat memasuki lantai 7 istana bawah tanah dan mencoba untuk melihat apakah dia dapat menyerap benda yang terikat ini. Jika dia berhasil, prestasinya tidak terbatas. Saat Wenzi pergi, orang tua itu tersenyum perlahan. Hei, ayah harimau tidak punya anjing, Xuaner, jangan bilang kamu kejam pada ayahmu. Jika kamu tidak memiliki cukup kemampuan, aku khawatir akan menjadi bencana untuk mendapatkan benda ini. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat Fentian meninggalkan Bea Cukai kali ini.
Orang ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan kelompok Paviliun Fenxiang. Meskipun kami telah mencegat lebih atau kurang penyelidikan di Paviliun Fenxiang selama bertahun-tahun, mereka mungkin menduga bahwa mereka akan ada di sini. Kali ini reruntuhan selalu membuatku merasa tidak enak. Tepat ketika lelaki tua itu bingung, suara jahat tiba-tiba terdengar di ruang ini. Susu, orang tua, aku sudah lama tidak melihatmu. Kekuatanmu masih 1 bintang dalam pertarungan melawan makhluk abadi. Suara penghinaan langsung muncul, dan dengan itu muncul banyak aura jahat dan sangat hitam. Kamu tidak jauh lebih baik. Melihat ini, lelaki tua itu tampak sangat tidak senang di permukaan, tetapi hatinya tenang. Orang ini adalah jiwa yang kuat dari klan jiwa. Keluarga kerajaan Xuanling mereka memiliki beberapa hubungan rahasia dengan klan jiwa, jadi pada saat yang kritis seperti itu, dan klan jiwa meminta seorang ahli pertarungan abadi untuk datang dan duduk di kota. Bersiaplah, saya khawatir status keluarga kerajaan Xuanling dipertaruhkan. Sekarang ada 2 pejuang abadi di lantai 7 istana bawah tanah, saya khawatir seluruh paviliun dupa pembakaran tidak akan dapat menerobos, jadi lelaki tua itu tentu saja tidak khawatir. Dengan munculnya petarung abadi yang kuat lainnya, nyala api merah yang sangat lemah tiba-tiba muncul dari sosok yang terikat, dan kemudian berkata dengan lemah 2 petarung abadi. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Fentian, jangan jatuhkan dirimu ke dalam perangkap. Ada suara ketakutan dalam suaranya. Ia tahu betul kengerian bertarung dengan pembangkit tenaga abadi, dan juga tahu hati Fentian, tetapi jika Fentian bersikeras menyelamatkan dirinya sendiri, saya khawatir itu akan menjadi kerugian besar. Ini adalah konspirasi. Kamu tidak bisa dibodohi, Fentian. Tidak peduli seberapa keras sosok itu meraung, berita itu tidak pernah keluar. Di dalam kota Xuanling, bagaimana keadaannya? Di ruangan merah muda yang penuh godaan, suara Blood Rose bertanya dengan menawan. Laporkan kepada tuanmu gelombang masalah telah selesai. Selama berita tentang reruntuhan itu keluar, kamu bisa segera mulai. Pria yang mengira dirinya terbungkus pakaian coklat itu berkata dengan hormat. Bagus sekali. Juga perhatikan Kaisar Hantu Gagak Hitam, orang itu selalu membuatku sangat khawatir. Blood Rose berkata dengan ragu-ragu. Ya, setelah berbicara, pria misterius itu menghilang, meninggalkan Blood Rose sendirian. Dark Crow mengirim orang untuk mengepung Xiao Yan sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa hati Kaisar Hantu itu tidak lagi tertuju pada Xiao Yan, dan dia kehilangan pasukannya setelah kehilangan istrinya. Tapi apa sebenarnya yang direncanakan orang ini dan hantu penggali makam abadi? Mendengar kata-kata itu, Blood Rose tiba-tiba berpikir. Berpikir sia-sia, Sue Qiangwei merapikan pakaiannya dan kemudian keluar untuk memeriksa urutan pelelangan. Di antara Solomon, Master Sekte, mengapa berita tentang reruntuhan itu tidak keluar kali ini? Rombongan yang sangat itu berkata dengan rendah hati kepada Master Sekte pertama Solomon. Haha. Reruntuhan kali ini berbeda dari masa lalu. Kali ini, hal-hal di reruntuhan terlalu rumit. Saya khawatir Paviliun Wanhua dan keluarga kerajaan Xuanling tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pada saat itu, kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Master Sekte Solomon tersenyum. Reruntuhan ini adalah batu pelatihan sebelum kompetisi sekte yang sebenarnya. Selain itu, di tempat-tempat yang jauh, tempat ini sepi, tetapi ada fluktuasi yang sangat aneh, yang persis sama dengan reruntuhan yang dikabarkan.